Salam next level. Oke, selamat malam member PHP Indonesia. Selamat berjumpa kembali dalam program Malam bareng Peter. Oke, mungkin event pertama kali ini dibikin malam minggu, tapi karena saya ngelihat banyak sekali kesibukan saya di malam minggu, jadi akhirnya saya pindah ke malam Sabtu sekarang. So, terima kasih untuk teman-teman yang terus berpartisipasi, nonton lah paling tidak mengikut. Karena buat saya selalu mendatangkan orang-orang yang terbaik di bidangnya untuk menjadi teman diskusi saya di setiap malam minggu bareng Peter. Dan malam hari ini adalah edisi yang ke-24 di mana teman-teman juga bisa mengikuti topik yang agak sedikit beda dari biasanya karena malam hari ini saya akan ngobrol banyak mengenai dunia fotografi. Kebetulan yang akan jadi pemateri kita adalah Pak Suprapto yang Suprapto ya. berasal dari Bandung. Nanti beliau akan memperkenalkan diri lebih lanjut. Beliau juga adalah peminat fotografi yang juga sama seperti saya. So, malam hari ini kita akan sapa dulu Pak Toto. Halo, selamat malam Pak Toto. Malam Pak Peter ya. Oke, wah asik banget malam hari ini. Oh, sekarang sudah ada yang hadir dari Malaysia. So, Pak Toto, ini nih, jadi kita topik malam hari ini kan agak nggak biasanya sih memang, Oh karena iya hari iya ini iya. tuh kita mau bahas sedikit mengenai dunia fotografi lah, Fotografi ya terutama ya. konten digital dan ya boleh dibilang sebenarnya topik ini juga sedikit banyak sebenarnya ada sangkut pautnya sama sama dunia mereka yang terjun di dunia teknologi ya. Ya mau Iya gimana iya. pun juga ketika kita ngomongin mau bikin website gitu ya, tetap di situ harus ada gambar juga. Kalau nggak ada Iya gambar betul kayaknya betul. nggak menarik kalau cuma teks doang atau cuma algoritmanya Iya doang. iya. Nah, kadang-kadang developer itu nggak mau pedulikan hal itu, padahal itu salah satu faktor penting untuk menarik apa ya minat kali ya. Nah, saya juga sebenarnya nggak terlalu ngerti, makanya kita mau diskusikan malam hari ini. Iya So, iya. sebelum kita masuk ke pertanyaan, mungkin Pak Toto bisa nggak sih perkenalkan dulu cerita sedikit mengenai latar Oke oke belakang, ya ya. kesibukan, dan ya Ya hubungan sama fotografi. Silakan Pak Toto. betul ya. Ya selamat malam Pak Peter juga apa audiens yang lain. Eh, Perkenalkan nama saya Sungsang Suprapto, tapi saya biasa dipanggil Toto. Kebetulan saat ini saya menjadi pengajar ya di STIMIK Amik Bandung, mata kuliah fotografi itu di ini jurusan DKV ya. Kebetulan ini sudah tahun keempat, jadi jurusannya baru juga. Jadi saya ngajar fotografi dasar lah buat mahasiswa. Kenapa? Kita juga masih berkembang fotografinya di situ. Jadi benar-benar fotografi cuman untuk membuka wawasan atau wacana buat mahasiswa biar lebih mengerti bagaimana sih gambar yang mengambil gambar yang bagus seperti itu. Kalaupun saya belajar fotografi lebih otodidak, artinya saya bukan dari background fotografi, saya dari fisika sebetulnya geofisika, cuman seperti Pak Peter saya hobi, kemudian ya itu tadi saya mulai coba mengembangkan mulainya dari sejak mahasiswa sebetulnya. Dari zaman seluloid ya, dari zaman film saya mulai belajar fotografi, kemudian sempat vakum ketika digital karena waktu itu kan mahal sekali kamera digital. Jadi saya vakum ketika film mahal. Baru mulai lagi tahun 2014 saya mulai lagi mendalami lagi. Kemudian yaitu saya mulai menjadi pengajar di sini kami. Mungkin itu Pak Peter. Jadi saya belajarnya mungkin lebih bukan try and error, tapi lebih dari pengalaman di lapangan gitu. Jadi gimana sih dari ya mungkin jadi kesalahan juga dari nanti saya paparkan mungkin cara saya belajar ya seperti itu. Iya, Mungkin oke, itu sip. Pak Wah, Peter pembukaan dari mantap saya. banget. Saya juga memang kalau mau melihat teknologi fotografi itu sendiri, saya juga termasuk amazed gitu ya. Oke, saya sempat ingat banget mendiang ayah dulu waktu masih awal-awal jadi fotografer kampung gitu ya. Ilmunya juga ya waktu itu saya masih kecil kan, jadi saya cuma tahunya Iya. jadi objek foto papi saya aja gitu.
Dan saya tahu Ya banget hebat. kondisi seluloid itu kayak gimana, terus bicara teknologi yang triangle itu saya juga belum mengerti yang gitu-gitu. Iya, iya. Tapi memang saya ngebayang-bayang betapa susahnya ya fotografi zaman dulu setelah saya mulai berterjun gitu. Jadi, waduh, teknologi fotografi memang benar-benar berkembang dahsyat luar biasa nih di belakangan tahun ini, apalagi sudah semenjak digital, Iya, betul. udah masuk ke DSLR dan sebagainya ya. Iya. Oke, nah hari ini tuh ada beberapa pertanyaan yang mungkin asik untuk kita diskusikan karena mungkin jadi beberapa pertanyaan yang mungkin sering ditanya sama mereka yang ingin terjun ke dunia Betul. digital konten ya. Nah ini ada, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama yang mungkin Pak Toto bisa bantu sharing pengalaman Gini mengenai Pak Fit, tips dan sebetulnya trik foto sederhana untuk digital konten itu. Nah ya itu mungkin bisa jadi panjang nih pertanyaan untuk betul betul jawaban ya. untuk pertanyaan ini. Nah itu gimana tuh Pak Toto? Nah, ini saya sebetulnya menyiapkan materi ya, tapi dalam bentuk apa? Presentasi. Enggak, jadi lebih ke JPEG gambar, cuman udah saya kondisikan untuk sambil bercerita. Ini bisa saya buka aja ya? Oh, tuh boleh-boleh. Berarti tunggu sebentar, saya bikin host dulu kalau mau Iya, di-share screen. Oke, boleh-boleh, silakan. coba Sudah ada saya tombol ini share ya. screen. Ya, Oke. Nah, ini udah bisa kelihatan Pak Richard. belum share screen terus share desktop mungkin. Atau share, dia biasanya Iya, kalau share sebentar. screen, kita harus pilih dulu screen mana yang kita mau share. Iya, sebentar. Sebentar ya, ini saya buka dulu. Nah, Nah, ini oke. wes. Ya. Sip. Ini jadi nanti ini ya apa? Sambil berjalan ya. Jadi Nah, udah bisa di ini ya. Jadi udah kita kelihatan, mulai dia ada aja ya. tulisan Jadi gini, fotografi. kalau saya pernah apa? Ini ada kan ini kan bicaranya juga tentang apa media sosial ya. Jadi ini saya pernah ini postingan Pak Iwan Jahar. Iwan Jahar nih fotografer profesional, dia banyak mengarang buku. Jadi dia nggak ini apa? Ini apa ya? Semacam inilah jadi bahwa apa fotografi itu seni observasi dan menemukan sesuatu yang menarik. Jadi tidak penting sesuatu yang kamu lihat, artinya kita nggak bukan oh ini harus bagus atau tapi bagaimana cara kita melihat. Jadi cara melihat sesuatu itu yang lebih penting. Artinya jadi apapun objek kita sebetulnya bukan dari itu menarik atau tidak, tapi kita bisa membuat dia menarik ketika kita apa ya mengerti apa mungkin dari sudut ininya atau dari pencahayaan. Nah itulah fotografi. Jadi paling sederhana gini lah. Misalnya lah gini apa mungkin kalau kita ini kan gadis cantik lebih menarik, tapi kalau di fotografi kadang-kadang nenek-nenek mungkin lebih indah gitu. Itu yang unik dari fotografi gitu ya. Jadi bukan apa tapi bagaimana cara kita melihat yang paling quote-nya yang paling pertama ya mungkin itu. Kemudian kita nah ini jadi fotografi itu kan seni. Jadi artinya kita bagaimana mengkomunikasikan gitu perasaan kita kepada audiens kita, kepada apa orang yang akan melihat hasil karya kita ya. Kalau sekarang mungkin kalau kontennya digital ya berarti siapa nih nanti yang bakal apa kita tuju dari gambar yang kita bikin ini kan apa, kaum milenial atau apa dan sebagainya seperti itu. Jadi penyampaian pesan secara visual kan lebih seperti itu. Jadi bercerita lewat gambar kurang lebih seperti itu ya. Jadi seperti itu. Pak Peter kalau misalnya ada yang mau potong nggak apa-apa. Kita apa jadi ini aja kita apa diskusinya lebih ini apa, seperti itu. Jadi dia seni komunikatif ya. Jadi harus apa? Komunikatif artinya dua arah. Nggak bisa cuman menurut kita, tapi kita juga harus mempertimbangkan kira-kira si penikmat fotografi ini bisa ngerti nggak sih apa yang saya maksud dari gambar saya. Jadi seperti itu. Ya, kemudian nah ini mungkin kalau orang-orang digital apa digital itu tadi inginnya buah gambar itu menimbulkan visual impact kan. Jadi menimbulkan sesuatu pengaruh yang dalam kepada orang yang melihat. Ini foto saya pakai HP ini motretnya. Ini waktu ini jadi apa? Ini cuma contoh aja. Jadi apa ya?
sebuah kemampuan untuk menyampaikan perasaan yang kita inginkan ketika berekspresi dalam sebuah karya foto. Nanti ada triknya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi apa tujuan dari kita memotret itu sebenarnya ini munculkan visual impact ya. Gitu. Nah kemudian gambar itu apa sih maksud dari apa kita memotret? Nah ini kalau saya pernah baca nih di konsepnya tuh kurang lebih orang seni itu ini AIDA. Jadi artinya attention. Jadi pertama foto itu harus kalau bahasa ini apa ya eye-catching lah, mencuri perhatian. Sama seperti kita apa manusia juga kan memake up apa berpenampilan itu supaya mencuri perhatian dulu, supaya apa orang melihat. Yang penting orang melihat dulu. Kemudian I-nya tuh interest, ada ketertarikan. Jadi setelah orang lihat itu, kemudian dia tertarik gitu untuk ini. Terakhir desire, keinginan. Nah terakhirnya baru action. Action itu tindakan. Jadi kalau foto berarti terakhirnya kalau foto itu iklan, orang membeli dari apa yang kita foto, apa yang kita iklankan. Itu berarti foto kita berhasil gitu. Kalau fotonya berupa objek wisata, orang datang ke situ. Seperti itu berarti action dia seperti itu. Jadi ini saya kasih contoh ini gerobak rujak. Ini seperti ini. Jadi bahkan tukang rujak juga sebetulnya sudah memakai konsep AIDA, cara dia menyusun warna gerobaknya supaya orang atensi dulu, kemudian interest, tertarik, kemudian ada keinginan untuk membeli, dan terakhir ya itu harus membeli, ini baru itu sukses gitu foto kita. Seperti itu, kemudian kita lanjut ke ini. Nah, jadi tahap ini fotografi itu kita bentar. Sorry, bentar Mas. Saya ini jarang pakai ini, jadi apa? Jadi kadang apa? Nggak ini juga. Mas Peter mungkin bisa di ini, kalau ini Pak Peter ada yang mau nanya, kita ini dulu biar apa? Biar apa namanya itu apa nggak kaku seperti ini gitu. Enggak, kalau ada yang nggak apa-apa. Oke, teman-teman yang sudah ngikut, ya, kalau memang teman-teman juga ada yang mau ada yang nanya, mau tanya, silakan langsung sampaikan pertanyaan di ya kolom betul. komentar. Ini kebetulan ada yang nonton sih, coba mereka mungkin masih menyimak dulu, masih mengikuti. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang mau nanya, langsung silakan aja nanya, nggak apa-apa. Ini karena menarik, ternyata memang Om Kang Toto ini benar-benar fotografer murni nih. Jadi kalau kita mau konekin ini dengan dunia digital yang sehari-hari dengan kita, ini sebenarnya relevan banget loh teman-teman. Karena foto juga kalau ketika kita mau taruh di website, mau taruh di mobile dan sebagainya kan sebenarnya punya tujuan yang sama, yang seperti yang dibilang sama Mas Toto, Kang Toto tadi, untuk action, beli dong produknya. Jadi oke, nggak apa-apa, lanjut Ya, aja betul. Kang Toto. Nah, Untuk jadi gini, ini. saya pernah baca buku. Jadi di dalam buku itu dibilang begini, kata untuk belajar foto itu sebetulnya ini, tapi ini orang praktisi ya, nanti orang akademisi bisa marah nih. Katanya sebetulnya tidak perlu kamu kuliah bertahun-tahun dan sebagainya. Ini tapi ada 4 tahap yang dilewati itu bisa itu melakukan apa fotografi. Yaitu satu katanya reading, baca buku foto, majalah foto. Kemudian looking tuh jadi kita sering melihat foto karena di sini tuh ini sebenarnya kalau bahasa ini apa ya, kita menambah ini apa memori visual di dalam apa ini kita. Jadi kita seolah-olah nyimpan gitu, oh ini foto yang bagus kayak gini tuh. Sekali waktu kita harus motret hal seperti itu, kita akan membuka memori itu. Jadi lebih mudah ketika memotret. Jadi seperti itu. Kemudian di sini nih tagging. Tagging itu artinya kita, nah ini zaman sekarang nih dengan HP. Kalau dulu kan waktu seluler mahal ya, harus olah. Dengan HP sekarang kita gampang banget. Tagging tuh jepret, pokoknya jadi foto. Nah terakhir ini making. Nah kalau udah making ini kita kayak sutradara. Kalau tagging ini kita ngambil asal lah ya. Nah kalau di making ini kita udah, oh ini kurangnya ini tuh. Oh ini harus tambah properti ini. Nah ini yang dibutuhkan kalau kita mau menjadi seorang apa digital content ya. Di sini kita mainnya. Jadi tidak sekedar tagging, tapi kita sudah making, membuat.
Jadi seperti itu, membuat foto, menyutradarai, men-setting, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini looping sebetulnya. Nanti kalau kita di sini macet, kita akan buka literatur. Gimana sih motret, misalkan motret makanan, kemudian nanti kita coba looking, cari contoh makanan, misalnya paling sederhana, gimana cara motret bakso misalnya. Kita pasti nyari gimana sih motret bakso yang bagus, cara natanya. Baru kita tagging, terakhir kita making, kita tambahin mungkin apa propertinya dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin itu, jadi apa itu paling sederhana seperti itu. Langkah apa? Sorry. Langkah apa tuh namanya? Belajar foto yang saya alami seperti itu. Gitu. Nah, Mungkin ini ada bisa pertanyaan ini. nih Pak Toto. Ya, mangga Saya mangga ya. nanti kalau nyambung nanti silakan disambung aja. Jadi Ya, pertanyaannya siap. begini Ya, dari gimana? Ilham Wahyudin. Iya, ya. Saya selalu menganggap bahwa bagus tidaknya foto itu subjektif banget. Itu Betul. benar apa salah ya? Terus Betul gimana banget. caranya Betul. foto yang kita ambil itu bisa bagus menurut kita, tapi juga bisa bagus menurut orang lain? Nah, itu bagaimana Ya. tuh? Nanti ada mungkin ini harus sabar. Nanti di belakang jawabannya baru apa? Kebuka ya. Kita lanjut dulu ya, Mas Ilham ya, Pak Peter ya. Oke, kalau Kita gitu, ya. oh ya oke Mas Ada di Ilham belakang dilanjut. sebenarnya ini Ada udah di saya bagian siapkan. belakang ternyata. Pasti jawabannya pertanyaan itu akan muncul gitu. Makanya ini udah saya siapkan ya. Oh, Jadi siap. tadi kita mulai dari itu. Nah, ini kita ini aja ya. Kita ini reading seperti ini. Kemudian sebentar, ini saya kok bingung nyari ininya ya, ini tombol apa? Kok nggak mau? Bentar. Ini reading, sebentar ya Pak Peter. Ini saya pakai komputer punya istri, jadi agak ini nih, agak apa? Agak kaku. Iya, bukan punya saya nih. Jadi agak ini lagi. Nanti ya sebentar. Oke, panah kanan aja kayaknya. Image-nya sudah habis Sebentar. kayaknya itu. Iya, sebentar. Tuh, ini. Oh gitu ya. Oh iya, oke. Di sini ada tadi nggak ada, oke. Jadi tadi mulai dari reading seperti ini ya, saya kasih ilustrasi seperti ini, baca banyak buku foto, kemudian sebentar maaf looking kita sering ini foto-foto saya ya, foto-foto karya saya banyak di foto satwa, jadi sebetulnya saya agak memaksakan nih istri agak pokoknya harus ngisi, padahal saya di sini di satwa bukan bukan pemotret ini jadi seperti Modelnya ini. saya kayaknya sekenal modelnya. Jadi saya banyak motret satwa. Ini looking, jadi sering kita lihat ke pameran foto, di Instagram juga banyak banget, di Facebook, dan sebetulnya itu melatih memori visual ya. Kita melihat foto yang bagus seperti ini dan seterusnya. Kemudian tagging, ini saya kasih contoh aja. Kadang saya juga ngasih teman-teman yang ingin belajar suka saya ajak juga. Jadi seperti ini tagging, kita asal jepret aja, tapi lama-lama nanti making. Ini saya potret pakai HP. Jadi tidak sekedar mengambil, tapi kita sudah mensutradarai, merencanakan, dan sebagainya. Nah, sebetulnya di fotografi itu, mau dengan kamera apapun, sebetulnya kita belajar terampil membingkai. Kalau orang dulu tuh ada istilah seperti ini ya, kalau kayak kameramen atau sutradara suka begini-begitu, itu sebetulnya fotografi itu kita memanfaatkan sensor kita yang kotak itu, gimana caranya kita menyimpan elemen gambar di situ sebetulnya. Jadi kalau bahasa fotografinya itu gini, jadi kalau orang fotografi bilang gini, mata manusia itu liar, artinya kita melihat semua seolah-olah bagus. Tapi di fotografi itu unik, kita bisa membingkai mencari poin interest ini toh yang paling bagus kita. Kalau seperti itu, jadi kalau kita misal gini lah paling sederhana, ketika kita masuk ke suatu katakanlah tempat gitu ya, biasanya kita melihat mata kita tuh liar ke sana ke sini. Pada akhirnya kita ini yang bagus meja ini misalnya, atau pot bunga ini pas bunga, atau katakanlah ini ada gadis cantik misalnya. Itu ini ada orang pakai baju merah, itulah yang jadi poin interest kita gitu. Jadi fotografi itu mengeliminasi elemen yang tidak ini, kita buang, kita ambil yang
apa ya, yang enak dipandang mata. Sebenarnya itu keterampilan itu aja sebetulnya. Mau kamera yang berapa puluh juta, mau kamera HP, sebetulnya kepandaian kita membingkai. Jadi seperti ini. Jadi terampil memframing. Jadi kita manfaatin kotak kita yang punya ini apa? Cuman itu sebetulnya. Gimana kita menata elemen yang kita ada di depan mata, kita ambil sedemikian rupa sehingga enak dipandang mata. Seperti itu. Kalau orang fotografi bilang gini, oh, berubah. Oh, Pak Peter, maaf, slide-nya berubah nggak? Oh, Kelihatan nggak? masih reading. Oh, ini padahal saya udah rubah ya, bentar. Sorry, maaf. Ini ada yang salah. Ini udah saya berubah Ya, di sini. share screen-nya mungkin sudah belum Iya, diganti. saya ulang dulu ya. Bentar ya. Ya. Udah Mas. Sudah di framing. Ya, sekarang framing. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi dari mana tadi? Tadi Reading ya. Oke, ini sampai kelihatan di nggak? reading tadi. Ini kelihatan nggak, Sekarang Om? looking, ya. Kelihatan ya. Nah, ini foto-foto saya ini. Jadi tadi kita mulai dari reading ya. Kita banyak membaca buku fotografi. Ini ilustrasi saya. Ini anak saya yang bungsu nih. Saya jadiin model. Nah, ini kita sering melihat looking karena saya senangnya foto satwa. Otomatis saya sering melihat buku-buku foto satwa. Kemudian sering melihat foto-foto satwa ya, seperti itu. Ini kita tagging. Kemudian ini making. Nah, ini kita udah mensutradari ya. Nah, ini sebetulnya yang paling penting nih. Ini udah berubah ya, Pak Peter ya? Yes, terampil membingkai. Terampil membingkai ya. Jadi apa? Sebetulnya itu. Jadi mau apa? Mau kamera yang termahal, itu sebetulnya kita membingkai ya, mengeliminasi gambar yang elemen yang tidak terpakai, kita cari point of interest istilahnya ya. Titik yang paling sesuatu yang paling menarik perhatian, seperti itu ya. Ini seperti ini framing. Jadi kalau bahasa fotografi gini, Om Peter, kalau orang-orang foto bilang fotografer itu dia tidak boleh foto itu tidak boleh rich, artinya jangan rakus semua ingin dimasukin ke dalam elemen gambar kita, tapi juga jangan poor, jangan miskin. Artinya gini, kita ini banyak cuman ngambil misalkan aja kita ke pantai lah misalnya. Kalau rich itu kita ingin masuk semua, perahunya, nelayannya, kita rakus gitu. Padahal mungkin kita hanya perahu yang bagus, tapi juga jangan misalkan benderanya doang, jangan pur gitu. Jadi artinya jangan miskin. Jadi fotografi itu kayak bahasa penyanyi dangdut ya, Betty Vera, yang sedang-sedang aja. Jadi lebih kita kalau bisa jangan terlalu over atau jangan terlalu sedikit under gitu ya. Jadi yang normal gitu ya, seperti itu. Yang sedang-sedang. Ini kita masuk di ini karya saya ya. Ini contoh aja. Jadi ketika saya buat karya seperti ini, nanti kita bahas ininya ya. Jadi ini contoh, ini masuknya di looking, kita lihat ya. Ini karya saya aja. Ini contoh. Jadi ini anak saya yang jadi model kayak komputer tadi sama papinya. Nah, ini anak saya yang korban jadi model saya. Oke. Ini di sela-sela motret satwa kadang-kadang ada sesuatu yang indah, ya udah kameranya saya nggak ke pohon dulu. Burung saya kebetulan senangnya. Jadi saya ke orang gue, ini bagus, lewat saya potret juga ya. Seperti itu. Ini anak saya yang paling besar sekarang udah jadi wartawan juga nih. Jadi kuliah di jurnalistik, padahal nggak saya ajarin foto, tapi nggak tahu kenapa dia apa. Itu. Jadi seperti ini masih zaman seluloid nih, Om Peter, masih pakai film ini. Cuman saya scan. Jadi seperti itu, nanti kita bahas. Nah, ini yang paling penting di ini. Jadi kita explore kamera kita. Jadi kalau saya punyanya HP, ya saya explore. Gitu. Kadang-kadang saya di Stimik Amik itu tidak memaksakan mahasiswa harus punya kamera. Bahkan saya mengajarkan tuh ada satu sesi kita belajar dengan scanner fotografi, dengan scanner. Jadi kita sebut scanner foto ya Jadi dengan scanner komputer kita belajar menata, belajar apa. Jadi kamu jangan, saya bilang ke mahasiswa, kamu jangan tergantung pada alat. Kalau kita mau berkarya, apapun sebenarnya bisa. Scanner foto kita bisa, kita susun daun, saya pernah apapun gitu. Mahasiswa saya suruh seperti itu ya.
Jadi, nah kalau di fotografi kan sebetulnya kita pentingnya di sini, di segitiga exposure ini yang tadi kata Om Peter itu ya, exposure triangle, tapi itu saya kira nanti nggak usah dibahas lah terlalu detail. Nah ini yang paling jarang orang paham itu, jarang sekali fotografer pahami. Jadi kamera dan fotografer ya. Jadi kamera itu sebetulnya cuma menghasilkan image, mau kamera yang tadi saya bilang mahal, mau HP, mau apa. Dia tuh cuma nangkep gambar, merekam gambar. Tapi yang punya ide itu pesan itu ada di kita, fotografer. Nah, ketika image dan message digabung, itulah menjadi foto yang tadi itu konsep AIDA kena. Foto yang berbicara lebih dari 1000 kata ya. Jadi apa? Antara pesan fotografer dengan gambar. Artinya apa? Ya dua-duanya harus bagus. Artinya image-nya juga jangan burem, ya kan? Jangan gelap. Pesannya juga kuat, nah itu baru muncul. Pesannya kuat kalau gambarnya juga burem kan nggak nyampe. Jadi kita pengetahuan tadi, explore kamera kita harus tahu. Misalnya kamera HP kita, oh kalau dia kurang cahaya hasilnya noise ya jangan kita paksakan gitu. Jadi kita harus paham juga ya gear kita ya, senjata kita gitu. Ini saya pakai HP, contoh aja saya pakai slide-nya itu cahaya dari jendela, saya buka dikit ini di hotel pas lagi. Contoh aja ya. Itu saya susun dan sebagainya, elemen gambarnya. Seperti itu. Nah, ini ini tadi pertanyaan itu sebenarnya gimana sih foto yang bagus itu ya kan sangat subjektif. Nah, ini yang dijawab awal. Artinya gini, foto bagus itu ada secara teknis ya. Artinya secara teknis itu kayak kita nonton TV lah. Kalau TV kita jelek kan juga nggak enak nontonnya kan gitu. Nah, foto juga gitu. Artinya gini, transisi kontrasnya cukup. Jadi dari terang ke gelapnya nggak misal gitu, nggak ngaclok istilahnya itu apa? Smooth, enak itu dilihatnya. Kemudian dia tidak memiliki penyimpangan warna, color cast. Artinya kalau dia gini paling sederhana, tidak menjadi kebiru-biruan, bluish atau tidak menjadi kemerah-merahan, reddish dan sebagainya, yellowish ya artinya normal gitu. Dia nggak ada penyimpangan warna gitu ya. Kemudian dia dapat mereproduksi memory color. Jadi gini, Om Peter misalnya kita ingat nggak warna wortel itu seperti itu. Kemudian warna jeruk orange seperti itu. Nah dia nggak nyimpang, orange-nya kayak begitu. Warna pisang sunflower itu seperti itu. Nah seperti itu. Jadi foto yang bagus tuh harus gitu, real. Jadi jangan misalnya terlalu paling sederhana gini kalau orang-orang produk tuh warna Coca-Cola lah. Coca-Cola kan kayak gitu merah batanya. Nah, kalau dia lebih merah jadi bukan Coca-Cola lagi gitu kalau orang-orang produk ya. Jadi harus real seperti itu. Yang terakhir tajam. Tajam tuh detail rambut, detail-detail kalau koas tuh kelihatan gitu. Jadi itu sebetulnya yang itu secara teknis, belum secara tadi yang non teknisnya ya ini teknis banget gitu. Jadi ketika kita lihat foto ini dulu yang dinilai. Ini bagus nggak sih? Oh, tekniknya oke ini. Kontrasnya bagus, kemudian skin tone-nya nggak berubah, kulit orang jadi lebih hijau atau kan ya, skin tone seperti ini gitu ya. Kemudian memory color-nya benar gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini tadi yang apakah foto bisa dinilai? Bisa, sangat subjektif kan? Nah, ini yang saya dapat di perkumpulan foto, Om Peter. Nggak semua orang ikut di perkumpulan kan gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi dulu ketika saya awal belajar, saya juga punya pertanyaan itu gimana sih cara nilai foto? Nah, ini senior masih nutupin kan. Senior saya itu di perhimpunan nggak buka rahasia. Kebetulan saya ada senior yang berbaik hati nih baca buku ini. Saya baca gini tuh ternyata jadi ada satu tulisan tentang bagaimana juri menilai foto. Ya kan? Kalau ini kan katakanlah foto itu kan dinilai kan. Nah, biasanya yang ininya juri, ada tim jurinya. Nah, gimana sih juri menilai foto? Nah, itu yang saya baca. Jadi ketika juri menilai foto, ternyata dia harus ini mulainya dari ide, kemudian tadi teknik tuh yang tadi, kemudian ke ini pendekatan penyajian, terakhir presentasi komputer. Jadi yang paling penting itu ide dulu. Ide kita gimana? Original, unik, lain dari yang pada yang lain. Nah, kalau teknik nomor 2, teknik kita pelajari
terakhir pendekatan penyajian, terakhir presentasi. Presentasi itu apa ya? Pasca setelah kita memotret, artinya masuk ke ruang terang. Kalau sekarang, kalau dulu kamar gelap, kalau sekarang kamar terang. Kita olah di Snapseed. Kemudian apa? Kalau di HP banyak lah. Kalau di foto ya Photoshop ya, atau Lightroom dan sebagainya ya. Jadi itu mau kita hitam putihkan, mau kita kontras yang kita tambah dan sebagainya. Jadi nah ini menilai foto. Jadi ketika kita melihat sebuah foto, kalau juri kita lihat idenya dulu. Kemudian teknik dia seperti apa? Pendekatan penyajiannya, baru terakhir presentasi. Dia ngolahnya seperti apa? Bagus nggak? Bener nggak? Jangan-jangan dia lebih-lebihkan. Gitu ya. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang mau tanya dulu? Coba saya Ya, scan dulu. ya, Untuk saat ini belum ada yang nanya. ya. Lanjut aja, Jadi Pak. kita lanjut. Nah ini yang tadi, ini di luar dari apa? Jadi istilahnya di luar kamera ya. Kalau teknik kan di kamera. Ini pendekatan penyajian nih lebih ke kita fotografer. Ini contohnya aja nih di sini, sudut pandang. Sudut pandang tuh kalau di kamera kan ada zoom ya, wide sampai ke tele, betul kan? Nah, itu sudut pandang. Jadi ketika kita melihat objek, saya mau pakai wide atau pakai tele nih ngambilnya. Kalau wide berarti dapat lebih lebar, lebih banyak yang masuk ke elemen gambar. Kalau kita tele berarti lebih fokus kepada ini tertentu, itu sudut pandang. Itu keterampilan kita melihat objek, oh ini enaknya pakai tele, oh ini pakai wide dan sebagainya. Kemudian yang kedua ini kendali penyinaran, pencahayaan. Pencahayaan itu kan paling sederhana gini lah, sesuai dengan matahari aja, pagi dari belakang, backlight, dari atas top light, dari samping side light, dari depan front light, lebih itu. Jadi gimana kita mengendalikan penyinaran itu? Apa mau pakai dari window light, dari cahaya jendela, atau mau saya tambah lampu sorot, atau pakai blitz, itu keterampilan kita di fotografer. Kemudian tadi cropping, pembingkaian, gimana kita mau membingkainya seperti apa ya. Nah, terakhir ini yang ini seleksi background. Artinya kita singkirkan background yang mengganggu objek foto kita. Jadi kita bergerak, kalau fotografer itu harus bergerak, Mas. Jadi jangan terpaku dengan ini bagus, yang kita harus bergerak. Oh ini mungkin background-nya lebih bagus ke arah sini gitu ya. Ini seleksi ketajaman, ini lebih ke di profil, mau tajam dari depan sampai belakang atau mau bokeh dan sebagainya ini. Kemudian interpretasi gerakan lebih ke model kita. Misalnya kalau balap mobil mau ke kanan, ke kiri dan sebagainya. Kita memberi ruang kepada arah gerak atau mau yang meninggalkan gerak, jadi seperti itu. Penggunaan perspektif, misalnya motret gedung atau rel kereta, lebih itu kita bermain-main dengan perspektif ya. Timing kritikal tuh lebih ke decisive moment. Jadi ketika misalnya ginilah balon pecah, berarti timing kritikalnya ketika dia meledak. Kalau demo ketika si pendemonya meneriakkan yel-yel sambil itu, seperti itulah kurang lebih kalau wartawan ya. Komposisi komponen gambar, nah kita atur garis, form, bentuk dan sebagainya. Pemanfaatan tekstur dan pola pattern, misalnya kalau sawah berarti dia pattern, kalau kulit kayu berarti tekstur, ya. Kalau orang tua misalnya kulitnya udah keriput berarti tekstur. Kontras nada dan warna itu lebih ke color, jadi misalnya kita motret sesuatu yang warnanya warna-warni lah, colorful. Seleksi format, kadang-kadang kita terpaku gini vertikal atau horizontal, padahal kalau kita ngambil gambar tuh kita harus selalu berani ketika kita ngambil landscape, harus juga kita coba di portraiture, vertikal, horizontal, vertikal, jadi jangan ini terus gitu. Biasanya kalau orang pakai HP cenderung gini ya, padahal mungkin lebih bagus begini, gitu ya, seperti itu. Jadi itu lebih. Nah ini prinsip yang saya pakai di dalam memotret, make it simple, sama be different. Artinya kita buat sederhana, jangan terlalu crowded, terlalu over berlebihan, tapi sederhana banget, simplicity ya. Mungkin kalau aliran yang ini sekarang tuh ada istilahnya mixang. Mixang tuh aliran itu lebih ke ini, jadi lebih ke kayak orang Buddha tuh kontemplasi ya. Jadi dia fotografer orang yang agama Buddha yang menemukan, jadi semacam untuk meditasi mereka malah.
Jadi mengambil bahwa kata dia tuh gini, bahwa sesuatu di alam itu indah. Tidak ada, Tuhan tidak menciptakan yang indah gitu. Artinya apa, semua itu indah, tinggal gimana kita mengambilnya, menyederhanakannya gitu. Jadi itu seperti itu. Bahkan dia tidak boleh mengganggu, kayak misalnya Merusak. dipindahkan gitu ya. Ya. Iya. Ini sang seperti itu. Kalau saya sebutnya make it simple lah, simplicity, minimalis, kurang lebih seperti itu. Be different, buat berbeda gitu. Nah, ini contoh tadi nih, komputer. Ini misalnya saya motret ini saya motret pakai HP ya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Tapi coba saya simpan jas hujan, kebetulan bawa jas hujan warna hitam di belakangnya. Nah, ini jadi seperti ini gitu kan. Ketika ini kan kita crowded kan, semua kita lihat jadi rakus, ada potnya. Tapi begitu di seleksi background, saya simpan jas hujan di belakangnya aja, kita bebrain gitu, kita lebarkan. Seperti ini hasilnya. Ya, seperti itulah kurang lebih ya, contoh aja. Mungkin ada ini juga, Om Peter, ada yang mau ditanyakan dulu? Iya, belum ada. Ya, oke, Masih kita nyimak lanjut. mereka. Ya, jadi Banyak pada nih akhirnya ilmunya nih, menarik soalnya. pada akhirnya gini, kalau di fotografi itu kan tujuannya ya itu ya, expert, ahli ya. Kita belajar terus. Ini yang saya baca nih, ini keluar dari ini fotografi, cuman oh ini toh kalau istilahnya 10.000 jam terbang ya, kita kalau ingin belajar foto ya harus ngikutin seperti ini, tapi bukan 10.000 jam terbang nenteng kamera ya, 10.000 jam kita tenteng, tapi lewat ini ternyata nih, lewat aturan seperti ini nih. Jadi kita mendesain, improve performance. Jadi kita latihan, kita desain. Oh, misalnya tadi Om Peter senang motret apa gitu ya, kita desain gimana supaya kita bisa meningkatkan kemampuan kita memotret itu. Kita desain gimana nih cara latihannya. Kemudian repeat a lot. Jadi kita ulang lagi. Kalau tadi taking kan ya, kita udah baca, looking, taking ya, kita ulang-ulang terus gitu ya, sampai kita menemukan satu resep. Oh gini tuh motret yang bagus. Not fun ya, tidak main-main ya, jadi betul-betul mentality demanding, jadi nggak mudah menyerah. Jadi kita harus fight ya, kalau fotografer tuh begitu ini kita gantung kamera, jangan seperti itu gitu. Jadi kita harus fight terus. Terakhir ya ini yang penting nih, feedback di sini nih. Feedback tuh kita ikut di satu perkumpulan. Kemudian ya kayak gini, kita diskusi dengan orang yang mungkin lebih senior. Jadi kita nggak, tadi pertanyaan fotografi itu sangat subjektif. Iya, tapi tetap ada pakem, ada tetap nggak subjektif sebetulnya. Walaupun dia tidak matematis ya menilai foto, tapi tetap kita bisa ngelihat kok ini foto bagus, ini foto kurang bagus gitu ya. Jadi ini feedback itu masukan dari senior kita lah, seperti itu kurang lebih ya. Seperti itu. Nah, ini contoh foto saya pakai HP. Di pintu bis contoh aja nih pakai HP. Oh, saya lihat ini color-nya bagus. Saya jepret. Ini iseng saya Oh, ini harusnya ini bunga mawar asli, jangan bunga plastik, karena nggak punya, saya iseng aja Ini lihat di masjid sendal jepitnya bagus, saya potret pakai HP. Ini contoh saya ingin motret ini sepeda ya, nanti hasilnya kayak gini kurang lebih. Jadi saya wah kayaknya bagus nih kalau dikasih sabun. Nah, ini lebih ke pola ya, pattern. Nah, seperti itu Om Peter, mungkin ini udah selesai nih. Mungkin seperti itu. Oke. Ya. Nah, sekarang mungkin bisa kita tanya jawab Tanya ya. jawab. Ya. Iya, ya menarik sih memang. Memang kalau saya lihat presentasinya dan saya perhatiin memang Mas Toto kan memang mengebawainya ini dalam perspektif fully fotografi. Tapi sebenarnya ini juga sangat related banget dengan kepentingan kita di orang, meskipun kita orang IT ya, orang IT itu kan juga kita juga kadang-kadang ada namanya layouting gitu ya. Kita mau naruh gambar di mana, teks di mana. Termasuk ya mungkin ilmu yang lebih banyak mendalami ini sebenarnya orang-orang yang di UI UX. Jadi ada istilah yang lebih common di dunia
kami ya di teknologi itu namanya user interface, yang bicara mengenai interface-nya akan jadi Iya, kayak iya, gimana, betul. foto di mana, teks di mana. Oh iya, Terus bicara mengenai experience yang tadi dibilang soal AIDA tadi itu. Jadi iya, bagaimana kita bisa mengarahkan dengan foto, dengan teks, mempengaruhi mereka untuk action to do something. Jadi misalnya mau beli, mau jual, mau apa kayak gitu. Jadi mereka, bagus nih, menarik nih. iya betul. Seperti itu. Jadi memang konsep AIDA tadi itu kayaknya juga bagus lah buat teman-teman. So, oke, kita genapin aja deh dengan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa teman-teman siapin. Ada nggak pertanyaan ini? Oh, belum ada. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin sudah disiapin dari awal. Berarti tadi sudah memaksimalkan foto dengan kamera HP, sudah dijabarkan dengan baik. Ini nomor 3 nih. Apa persiapan yang perlu dilakukan sebelum melakukan pemotretan? Pemotretan, ya, ya, ya. Nah, oke, ya. Kalau yang pasti kan tadi ya kita bicaranya ada teknik, ya berarti kalau udah bicara teknik kita harus bicara ya HP kita. Misalnya katakanlah kita ini motret untuk apa nih kepentingannya? Kalau cuma sekedar untuk web mungkin resolusi katakanlah di bawah 1 mega pun cukup gitu. Tapi kalau misalnya untuk ambillah untuk cetakan buku, lain lagi ceritanya. Nah, jadi mungkin itu persiapan dari awal. Kemudian yang kedua, tadi sesuai dengan apa kita belajar foto tadi kan, kendali penyinaran. Saya buat apa nih motret? Misalnya ambillah produknya makanan. Oh, seperti apa saya harus apa? Pencahayaan saya harus seperti apa? Apa cuma mengandalkan lampu belajar atau kita bikin lampu sendiri atau pakai cahaya matahari? Itu jelas penting banget. Kemudian tadi komputer persiapan apa ketiga, background saya apa nih? Misalkan katakanlah saya mau pakai kain warna hitam atau warna biru atau putih, itu sesuai dengan objek kita juga. Jadi kalau objeknya misalnya gini, kalau kalau orang fotografi itu sampai belajar namanya tuh lupa saya apa istilahnya tuh apa ya. Jadi artinya gini, misalnya gini, kita punya objek warna, ambillah misalkan merah. Oh, merah itu dia akan berbenturan kalau ketemu warna misalkan ya warna kuning. Dia harus ketemu warna putih biar dia nyolok. Nah, itu kita harus pinter juga main itu. Jadi apa? Kita harus tahu, oh kalau warna biru dia akan lebih muncul kalau kita background kita misalkan kuning misalkan gitu ya. Nah, itu kita bisa latih gitu. Jadi itu. Kemudian yang paling penting itu properti. Properti itu di luar objek foto kita. Misalnya gini lah, paling sederhana kita motret makanan. Itu biasanya kalau food photographer dia nyiapin propertinya. Oh, misalnya rempah-rempahnya. Jadi nggak cuma makanan jadinya, tapi misalkan ada apa tuh namanya gandumnya misalnya, atau ada rumputnya, atau ada daun apa, misalkan itu juga sangat penting. Kadang-kadang kita abaikan gitu ya. Itu mungkin seperti itu. Yang terakhir Apakah ya, itu juga yang ya, dijelasin Bang Toto tadi itu bagian dari yang tadi dibilang sesuatu yang dinilai oleh juri itu, yang ide tadi itu sama? iya betul, kurang lebih Hmm. seperti itu. Nah, yang terakhir tadi, yang apa? Kita ngambilnya mau apa nih? Vertikal, horizontal, portraitur, landscape, seperti itu. Karena nanti juga ada hubungannya dengan apa tuh kita apa ya namanya itu, pas kita upload kan kita harus ini juga kan, ini foto misal gini lah paling sederhana, foto pemandangan kita tampilkan vertikal itu kadang-kadang nggak mencakup keseluruhan, itu lebih cocok Aneh. kita ambil landscape horizontal biar lebih hidup gitu ya, seperti itu mungkin. Itu non teknis tapi sangat mempengaruhi hasil gambar, mungkin itu Ah, komputer. yes, oke. Terus berarti yang terakhir nih pertanyaan kita. Oh, tunggu ya. Ini ada pertanyaan dari Ilham lagi. Bagus nih pertanyaannya nih dari Ya, siap, Ilham siap. lagi, Wahyudi. Oh ya. Pengambilan gambar foto dan video itu sama atau beda ya, Pak? Iya, ya. Saya tidak punya pengalaman di video, tapi saya sedikit banyak juga suka berinteraksi dengan teman-teman videografer. Jadi kalau saya lihat gini,
sebetulnya mungkin kalau kita nonton film ada namanya tuh istilahnya tuh direktur of fotografi ya, suka ada kan kalau di film tuh. Nah, itu sebenarnya dia lebih ke apa ya? Kameramen tapi dia mengerti angle sudut foto. Jadi dia harus nanti tahu gitu. Istilahnya tuh take to take-nya. Jadi misalnya gini, dia scene pertama misalkan gini, kalau orang ambillah sederhananya gini. Orang turun dari mobil, pasti yang pertama di shoot mobil datang. Itu harus jelas fotografinya, angle-nya seperti apa dari bawah, atau mobil itu perspektif jalannya. Kemudian nanti take pindah kedua, misalnya orang turun, pasti yang diambil tuh pintu dan kaki orang itu turun gitu. Dan seterusnya. Jadi tetap fotografi itu apa ya? Semacam apa ya, ke video itu semacam apa ya? Jadi induknya mungkin ya, orang bisa jadi kameramen yang baik kalau dia punya tes atau apa, rasa fotografi yang bagus. Betul, setuju. Jadi seperti itu. Jadi apa? Wah, mantap itu. Iya, Seperti benar itulah sekali. kurang Setuju lebih saya. apa. Karena saya yakin mereka yang bermain di dunia videografi kalau nggak punya basic fotografi rasanya juga rasanya kayak nggak lengkap gitu. Iya Pasti dia betul. ngambil sembarang aja gitu, ngambil tuh cepet tuh bikin sakit mata gitu. Nah itu dia betul. Kalau di film ya, saya punya teman tuh jadi pemotret apa film, dia ada dua komputer. Jadi ada pemotret yang hanya dia ini Khusus foto. per adegan, dia motret dokumentasi, bukan direktur fotografi ya, dia bukan kameramen, dia motret artinya gini, dalam satu adegan biar kontinuitasnya nggak putus, artinya misalkan gini lah, orang ngambil adegan di lapangan lah misalkan, tiba-tiba hujan, kan kalau itu diberhenti dulu nih take-nya, diambil mungkin besoknya atau siangnya atau dan sebagainya. Nah itu si fotografer yang itu harus punya itu. Tadi orang itu bajunya apa, artisnya bajunya apa, terus apa propertinya seperti apa. Jadi ketika ngambil lagi ulang tuh persis, nggak apa. Nah di kita kan kadang diabaikan. Misalnya lagi ngobrol di meja makan, lagi makan tadinya bajunya kaos, pas ngambil lagi bajunya ke meja. Tapi kan di kita kan apa, penontonnya Nggak nggak konsisten. kritis. Gitu. Iya, Nah betul. itu namanya fotografer apa saya lupa ya. Ada dua kalau di film tuh, kalau di sinetron tuh. Jadi itu dia ngambil itu aja. Biasanya waktu lagi latihan dia ngambilnya. Kalau udah jalan roll nggak boleh dia ngambil, kan ngeganggu apa. Jadi pas lagi latihan dia ambil di bed, ya udah dia simpen. Itu kepentingannya itu biar apa kontinuitas dari cerita, alur ceritanya tuh nyambung. Kalau direktur fotografi dia lebih ke angle supaya film itu dramatis. Jadi lebih ke apa? Angle-nya gimana nih ngambilnya gitu. Seperti itu. Oh, asik-asik. Oke, ini ada pertanyaan yang terakhir, bagaimana memilih foto yang tepat untuk mendukung pesan atau menambah kekuatan konten digital? Kira-kira sudah dijawab tadi nggak, belum ya? Sebetulnya dari yang saya paparkan tadi bisa kebayang sih kita seperti apa, yang tadi kata Om Peter itu dari AIDA itu kita harus apa attention, orang harus apa, kemudian ada apa AIDA ya interest, tertarik, kemudian desire, keinginan, terakhir action. Nah itu sebetulnya tadi hubungannya dengan gimana kita menata foto kita, kan dari warnanya, dari apa cahayanya gitu. Jadi seperti itu Om Peter. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi yang saya paparkan tadi ya itu bagian dari gimana kita supaya apa gambar kita tuh bisa kuat di ketika kita tampilkan seperti itu. Oke, wow, asik. Itu juga sudah Ikutin jadi aja yang metode tadi, kalau diikutin reading, looking, taking, making, insya Allah making. cepat. Yes, betul. Making tuh Nggak yang ada. paling Iya, susah itu. soalnya ya. Nggak Memang ada lagi. betul. Kadang-kadang Belajar saya foto juga tuh suka sebetulnya perhatiin, itu. apalagi kalau food photography gitu, yang banyak sekali pakai properti. Wah, mereka itu Betul. memang paling making banget tuh. Ngambil dari Oh atas, ya ngambil ini dari ada Om samping, Peter. ngambil, wah Saya lampunya di. saya potong sedikit nih Om Peter. Jadi ada Ah, senior fotografer Pak Gunadi Haryanto, Insinyur Gunadi Haryanto tuh dulunya pokoknya senior lah, dia orang arsitek ITB, tapi
dia ngarang buku. Nah, saya baca bukunya tuh katanya kalau mau belajar fotografi itu ingat aja kata Cogeta. Cogeta tuh C-nya cahaya. Saya. Kemudian cahaya. Jadi kita namanya fotografi kan fotos dan grafos. Apa? Fotos itu cahaya, grafos menulis, melukis. Jadi tanpa cahaya nggak ada fotografi. Jadi kita kalau pertama cahayanya gimana nih? Ya kan? Backlight, sidelight, dan sebagainya. C, cahaya. O-nya objek. Nah, kita harus pintar-pintar nih memainkan objek kita kan. Kalau konten digitalnya apa tadi? Kalau produknya makanan, berarti ya objeknya makanan, kita harus pintar menyajikannya seperti apa. Cahaya, cogeta, G-nya gagasan, ide. Jadi apa? Ide kita seperti apa ketika menampilkan. E-nya estetik. Estetik itu lebih ke rasa kita, komposisi. Tetap framing kita. Nggak jauh dari ini kok. Fotografi itu tidak jauh dari kotak ini. Apa? Kotak kamera yang kita punya. Estetik kita. Warnanya seperti apa yang kita potret, teksturnya gimana, polanya, patternnya seperti apa. Kalau kuda zebra berarti polanya hitam putihnya harus gimana. Gitu ya. Estetik, Cogeta. T-nya terampil. Tadi belajar 1000 jam terbang, makin sering kita motret, makin terampil. Ya kan? Kita latihan terus. A-nya akhirnya alat. Nah, ini yang paling penting juga. Jadi tetap alat kita harus paham. Handphone kita kekuatannya seperti apa gitu, kamera kita gitu. Jadi selalu ingat itu Cogeta, cahaya, objek, gagasan, estetika, terampil, alat. akhir alat. Tadi yang on ya kita harus paham alat kita gitu ya. Gitu, seperti itulah. Wow, banyak ilmu kita hari ini. Mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman. Sayang waktunya udah habis nih, siap. Kang Toto. Iya nih, saya ingin tunjukin sesuatu yang menjadi portofolio saya di Pexel. Kebetulan memang saya juga senang sih. Tapi yang saya dari beberapa foto yang saya upload ini adalah foto-foto yang jadi features, artinya foto-foto yang dipilih sama si kuratornya Pexel untuk ya. dimasukin ke. Keren. Padahal saya nggak tahu dari mana letak bagusnya. Cuma mereka pilih sebagai jadi foto-foto yang dianggap wah ini bagus nih untuk layak jadi features. Dari 400 cuma dapat 23. Banyak. Ya. Masih banyak Udah belajar. luar biasa itu. Saya malah nggak aktif yang begitu. Jadi teman-teman yang mau berkunjung ke Pexel, ini adalah foto-foto saya yang saya koleksi di Pexel. Keren Om Peter, keren banget. Lumayan. Pakai kamera apa ya kalau boleh tahu? Saya pakai Canon. Ini yang pakai sekarang ini. Jadi saya pakai buat streaming. Oh, dia juga merangkap foto. ini ya. Sebenarnya saya punya contoh-contoh foto saya tadi yang ingin saya tampilkan sedikit. Di Instagram kalau nggak salah ya, iya boleh. Enggak, di sini ada sedikit kalau mau di ini ada. Bentar. Saya screen lagi berarti. Iya boleh. Bentar. Oke, masih ada 2 menit. Teman-teman yang mau berkunjung, saya lupa Pak Kang Toto di. Nah, karena tadi saya bilang kan saya senang motret satwa. Nah ini contoh foto saya biar Om Peter juga. Nah ini. Di share screen dulu, nggak kelihatan. Ya, sebentar. Nah, ini udah kelihatan Om Peter. Yes, ini angsa apa bebek ya? Angsa kayaknya. Ini burung sawah. Burung sawah sedang berebut makanan nih. Nah ini contoh. Nah ini foto saya banyak di foto satwa dan saya udah ada satu buku yang saya ini dipakai sama Taman Hutan Raya Juanda, foto elang itu juga sama ini kamojang juga saya dipakai juga foto-fotonya. Nah ini foto-foto saya tuh banyakkan satwa ini contoh aja. Ini pakai HP nih, yang ini pakai HP nih saya motret ada yang jatuh ke bawah saya pakai HP. Wow. Kalau ini bukan HP. Gitu. Ini contoh aja Nah, ini kalau saya motret burung kadang-kadang ada juga yang menarik juga, nggak hanya burung. Ini contoh aja. Nah ini saya sedang menulis ini Om Peter tentang burung-burung sawah, tapi belum selesai. Gitu. Ini pakai kamera pocket nih.
Ini saya lihat Oh, refleksi perahunya bagus apa. Jadi pakai kamera pocket, saya nggak bawa DSLR. Cuman saya I lihat, see. bagus nih refleksi angsannya lewat gitu. Nah, Seperti itu. keren. Nah, jadi gitu kurang lebih. Oke, wow. Oke, saya tutup screen-nya ya. Ya, Siap Bapak ya. ya. Oke. Oke. Oke, Ya. waduh, mantap sekali. Aduh, asik memang kita ngobrolin fotografi. Ya. Oke, teman-teman, mungkin ya MBP kita malam hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join. Saya yakin Ya. teman-teman juga pasti bakal punya minat yang sama di dunia fotografi. Mungkin teman-teman juga memang developer sehari-hari berurusan sama kode teks doang. Ya, apa salahnya teman-teman juga mulai belajar sesuatu yang indah-indah kayak di dunia fotografi. Bikin Nah, website yang bagus kan juga perlu ilmu-ilmu fotografi yang mungkin teman-teman bisa pelajari. So, thank you banget nih Kang Toto yang sudah iya, berbagi nih. sama-sama. Nah, Betul. sehat selalu dan Amin. thank you banget. Oke, Oke, sama. teman-teman, sebentar. Sebagai pengumuman kita nanti akan ketemu lagi di MBP di minggu yang di bulan Juni, berarti kan ada 2 minggu. Tanggal 10 Juni 2022 kita akan ketemu dengan Om Adi dari Ruang Guru Software Engineer. Kita akan banyak berbahas mengenai dunia functional programming. Teman-teman bisa ikut lagi karena ini topik yang sangat menarik buat kita ikuti lagi. Dan seperti biasa, Malming bareng Peter terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan Niaga Hoster. Terima kasih untuk Niaga Hoster yang terus mendukung program ini dan sehat selalu untuk semua staff dan CEO yang ada di Niaga Hoster. Terima kasih untuk dukungannya di MBP dan kita nanti akan ketemu minggu depan. So thank you banget nih Kang Toto. Nanti kita Ya, akan sama-sama. Ya, oke. bye. Terima kasih semua teman-teman yang sudah gabung. Itu linknya Pak Suprapto Sungsang yang Instagram saya sudah share di komentar. Teman-teman bisa berkunjung.